Jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku damakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa ya. Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya mengucapkan penuh sukacita. Selamat datang, selamat pagi buat kita semuanya.
Dan pemberitaan firman kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Bersyukur Tuhan karena Dia telah melayakkan saya dan kita semuanya untuk menikmati perjumpaan dalam persekutuan kita pada saat ini. Sekalipun mungkin kita yang datang pada hari ini mengalami berbagai macam musim kehidupan, dan mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus karena Dialah yang memelihara kehidupan kita. Dan biarlah dalam ibadah ini kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam tuntunan tema kemuliaan Tuhan yang membawa sukacita. Dan untuk itulah dengan sukacita juga kita mengangkat pujian kepadanya, bersyukur kepada Tuhan, dan kita semuanya berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak melakukan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Mari kita membuka Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca secara antifonal. Sebelah kiri saya akan membaca ayat yang keluar, sebelah kiri saya dan bersama yang di balkon, dan kemudian sebelah kanan saya akan membaca ayat yang ke dalam. Sebelah kiri saya akan membaca ayat yang keluar dan di balkon, dan sebelah
Kanan saya akan membaca ayat yang agak ke dalam. Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya, Api menjalar di hadapannya. dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi, Langit memberitakan keadilannya. dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang mengemegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik, Terang sudah terbit bagi orang benar. dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Amin. Merespon pembacaan Mazmur kita akan mengangkat pujian dari Papudian Toraya 97 ayat 1 dan 3. Tuhan untuk kapayungan lamela pekulino senge umpuni puan totemo tonton sai lakona kamaluan na puan napata sirisan rumah itu penomban penggelaga tolino rapang-rapang di podeata kemaluluan napuan napata Bersama kita akan mendengarkan perintah mengasihi
dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 menurut terjemahan baru jilid 2 demikian. Dengan inilah kita mengenal kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara seiman kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya seimannya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, dan sepatutnya kita pun harus mengasihi Dia dan sesama kita. Ya Allah, kasih-Mu besar. Sekali lagi kita katakan, ya Allah, ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala yang terduga dalamnya, yang terdekat luasnya, ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah memberikan kita mulut untuk memuji namanya serta mengungkapkan doa kepadanya. Namun tanpa sadar mulut yang mengucapkan doa dan nyanyian kepada Tuhan
adalah mulut yang sama kita pakai untuk melukai hati sesama. Seringkali kita menyebarkan berita bohong tentang sesama. Kata-kata kita seringkali kasar. Marilah dengan rendah hati mengaku dosa kepadanya. Dan kita mengatakan, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku dan kehendakku jadi pelukku, jikalau tutupku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Karena itu, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Amin. Karena Tuhan sudah menyerahkan nyawanya dan memberikan yang terbaik bagi kita, dan selayaknya kita pun memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita diingatkan di Mazmur 97 ayat 11-12 berkata, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Di depan Bapak Ibu juga ada scan barcode, yang mungkin tidak mau bawa pundi, boleh di barcode di depan Bapak Ibu saudara-saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian, terpuji Engkau Allah yang Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus Kau bangkitkan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Ayat yang kedua dinyanyikan oleh kaum laki-laki. Terpuji Engkau
Bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Ayat yang ketiga, kaum perempuan. Muliakanlah anak domba kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Bersama-sama. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Kita kembali ayat yang pertama. Kaum laki-laki. Puji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkitkan hidup kekal. Bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Ayat yang kedua, kaum perempuan. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terdahulu. Bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Bersama-sama ayat yang ketiga, dimuliakanlah. Dimuliakanlah anak domba kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami.
Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan, biarlah ini menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan biarlah ini menjadi tanda sukacita kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi kita mengangkat pujian dan kita berkata, bersukacitalah. Saatnya kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinodi Gereja Toraja. Dan mari kita persiapkan 3 bagian dari firman Tuhan yang akan kita baca dalam pemberitaan firman ini. Kalau kita sudah siapkan, mari kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau tetap menyatakan kasih-Mu bagi kami. Bahkan semalam lamanya pun Tuhan tetap mengiring kami dan menjauhkan dari segala mara bahaya. Dan Tuhan tetap memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada dalam perhimpunan kami bersama di rumah-Mu yang kudus ini, dalam satu ikatan persekutuan sebagai gereja Tuhan. Kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami yakin Roh Kudus tetap hadir menguasai kami sehingga firman-Mu yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, melainkan akan tetap mengambil tempat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus, sebab setiap kami yang hadir telah sedia untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-34. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu
menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Pembacaan selanjutnya dari Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21. Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah," dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus."
Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat silahkan berdiri menyanyikan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Untuk itu mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka mendatangkan kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikian pembacaan kita. Kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu, dan shalom. Puji syukur kita bersama-sama naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa atas perkenannya sehingga dalam jam ibadah ini kita masih diberi kesempatan untuk kemudian duduk bersama-sama, tentu menyatukan hati, pikiran, dan hidup kita untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Dan dalam ibadah ini kemudian kita diarahkan kepada satu penekanan, kemuliaan Tuhan yang membawa sukacita.
sekali lagi kemuliaan Tuhan yang membawa sukacita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan keseluruhan pembacaan kita tadi, baik itu kitab Mazmur sampai kepada pembacaan kita yang terakhir tadi, menunjukkan tentang hubungan antara kemuliaan Allah dan sukacita yang kita alami. Dan antara kemuliaan Tuhan dan sukacita yang kita alami, Bapak Ibu saudara-saudara, itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bahwa orang yang merasakan dan menikmati kemuliaan Tuhan itu tidak akan pernah ia berduka cita dalam hidupnya. Sekalipun menurut pandangan orang yang membuat bersukacita itu hanya kecil sekali, tetapi justru karena kecilnya sehingga ia tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena ia tetap menikmati kemuliaan Tuhan apapun kondisi yang ia hadapi. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada orang di dunia ini yang menikmati sukacita itu karena tidak melihat kemuliaan Allah. Justru sukacita yang kita alami itu selalu ada kaitannya dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Pertanyaannya ialah, masih adakah kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? Menakwa jawaban kita masing-masing. Masih ada ya? Puji syukur kalau kemuliaan Tuhan itu masih ada pada kita. Sehingga setiap kita yang duduk bersama-sama di dalam gedung gereja ini, ketika kita saling memandang satu dengan yang lain, terpancar kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kita pulang dari gedung gereja ini, lalu kemudian sementara kita dalam arak-arakan keluar, kita saling memandang satu dengan yang lain. Ternyata aku melihat kemuliaan Tuhan di wajahmu. Mengapa itu wajah itu selalu menjadi sasaran? Karena wajah itu menjadi cerminan kehidupan. Ekspresi kehidupan itu dapat kita pancarkan melalui raut muka kita. Dan tahu marasa madokko, tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya sehingga matorobang mutu lindona. Akhirnya biasa orang katakan tak mulai ditandai. Umbanna ulunna, umbanna barokona, umbanna lentekna. Biasa nak perembasan tahu nak kasusi bang tetadu. Tetadu kan tak ditandai ku umbanna ulunna, umbanna barokona. Barokona sang. Di depannya dan di belakangnya juga kelihatan seperti muka. Jadi tak disembedakan. Jadi karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menikmati keduanya ini, kemuliaan dan sukacita itu, ini tidak dapat dinikmati kalau seseorang itu atau kita di luar dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Orang yang dapat menikmati dan merasakan kemuliaan Tuhan itu dan mengalami sukacita, adalah orang yang selalu terhubung dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, orang yang selalu hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Dan karena itu, oleh si pemazmur dalam bacaan Mazmur berbalasan tadi, di situ menyampaikan kepada kita semua bahwa langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bahwa melalui ciptaannya Bapak Ibu saudara-saudara, termasuk melalui kita diciptakan oleh Tuhan supaya apa?
supaya kita semua dapat melihat kemuliaan Tuhan itu. Ya, dan satu hal yang pasti bagi kita ialah bahwa ya, untuk mau melihat kemuliaan Tuhan itu, ya tidak bisa kita lihat kalau kita di luar persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita harus tetap hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan, dan persekutuan yang benar dengan Tuhan itu dapat kita nikmati melalui persekutuan kita dengan Kristus. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua mengaminkan hal itu. Tidak ada orang yang hidup ya dalam kehidupan yang benar di luar daripada persekutuan dengan Kristus. Sekali lagi, ya ini kelihatan agak egois. Ya, tetapi ya itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita, bahwa hanya ya di dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan, ya maka seseorang itu akan melihat kemuliaan Tuhan dan bersukacita dalam hidupnya. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya adalah wajar kalau dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26, Yesus lalu kemudian berdoa untuk murid-muridnya. Ya, di situ dikatakan bahwa ia tidak hanya berdoa untuk kalangan murid pada waktu itu, tetapi ia berdoa bagi setiap murid pada sepanjang zaman dan masa, untuk kemudian menampilkan ciri kekristenan mereka, untuk menampilkan ciri kekristenan mereka, ciri kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yaitu apa? Untuk mewujudkan kesatuan dan keutuhan sebagai tubuh Kristus. Ya, dengan itu oleh Yesus katakan bahwa dengan itu umatnya, baik murid-murid pada waktu itu, dalam sepanjang zaman bahkan sampai kepada kita sekalian saat ini, kita bisa mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kita bisa melihat contohnya pada jemaat perdana Bapak Ibu saudara-saudara, ya bahwa apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus ini, yaitu kesatuan dan keutuhan umat Tuhan itu, ya kemudian dipraktekkan. Jadi tidak hanya mereka dengar begitu saja, ya tetapi mereka berusaha untuk mempraktekkan dalam kehidupan kebersamaan di antara sesama ya pengikut Kristus pada waktu itu. Dan luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa melalui perilaku hidup mereka yang menjaga keutuhan dan kesatuan warga jemaat itu, mereka lalu kemudian memancarkan kemuliaan Tuhan, dan orang yang ada di sekeliling yang melihat bahwa apa yang dinyatakan itu baik adanya. Ya, sehingga ya orang yang masih di luar persekutuan dengan Kristus lalu kemudian tergerak hatinya untuk kemudian bersama-sama dengan orang percaya pada waktu itu untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui persekutuan mereka sebagai warga gereja Tuhan. Ya, ini memang Bapak Ibu saudara-saudara tidak gampang. Banyak tantangan yang dihadapi. Ya, seperti yang dialami oleh para rasul Bapak Ibu saudara-saudara dalam memberitakan Injil. Ya, kalau kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil tidak berarti bahwa bebas dari segala tantangan dan persoalan. Justru sebaliknya. Ya, pengalaman hidup dalam kisah Rasul Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, kalau kita telah dengan ya sungguh ya secara akal manusia, semestinya Tuhan Yesus memuluskan semua itu. Ya. Bahwa pekabaran Injil itu harus dilancarkan seperti air sungai yang mengalir tanpa ada hambatan. Ya, tetapi justru hal sebaliknya yang terjadi. Ya, mengapa demikian? Karena Yesus mau supaya murid-murid dan setiap orang percaya itu, apapun keadaannya, keadaan itu tidak menyusutkan semangat persekutuan mereka untuk kemudian memberitakan Injil. Ya, termasuk yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ya bersama dengan Silas ya dalam
Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-34. Ya. Bahwa ketika mereka memberitakan Injil, ya, tantangan luar biasa didapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar Filipi itu. Bahwa ternyata apa yang mereka lakukan itu dipandang tidak baik oleh segelintir orang. Bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lakukan terhadap orang yang menderita karena sakit atau kerasukan setan, dianggap itu hal yang sangat-sangat berbahaya. Ya, karena dianggap sebagai hal yang berbahaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu kemudian menyebarkan berita kebohongan. Ya, berita kebohongan. Ya, bahwa kedua orang itu, Paulus dan Silas, orang yang berbahaya, sangat berbahaya. Ya, tidak sesuai dengan ajaran dalam wilayah kerajaan Romawi, dan karena itu harus ditolak mentah-mentah. Ya, dan mereka berhasil untuk menghasut baik itu masyarakat biasa maupun oleh penguasa-penguasa pada waktu itu, ya, sehingga ya kita mendengarkan lalu kemudian mereka ditangkap, digiring, lalu kemudian disiksa dan sebagainya, ya, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, dimasukkan ke dalam penjara. Lalu kemudian bukan hanya sekedar dimasukkan ke dalam penjara lalu kemudian dilepas begitu, tetapi mereka dibelenggu, ya, dipasung, dirantai. Ya, seperti itu. Supaya apa? Ya, supaya ya tahanan itu tidak berulah lagi. Ya, lalu kemudian orang yang menghasut, ya, dalam pikiran mereka mengatakan selesai. Ya, sudah selesai. Selesai Paulus dan Silas. Ya, tetapi apakah selesai sampai di situ? Tidak. Ya, justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil itu kemudian semakin tersebar. Ya, Injil itu semakin tersebar. Yang disampaikan oleh Paulus dan Silas melalui apa? Melalui doa dan nyanyian. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, saya percaya bahwa kita semua yang hadir ini, ya, tidak pernah memandang remeh makna doa itu dan nyanyian yang kita kumandangkan. Coba mitire mas sambayang tu Paulus dan Silas dalam penderitaan mereka, dalam keterbelengguan mereka. Tetapi keterbelengguan itu tidak membatasi mereka untuk terus berdoa dan terus berdoa memuliakan Tuhan. Dan itu orang lain mendengar. Ya. Sekalipun suara mereka waktu itu kecil, ya, tetapi Tuhan membuat volume suara mereka itu terdengar, bukan hanya untuk sekitar situ, tetapi ya di dalam ruang penjara yang begitu luas mereka mendengar. Ya, untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, dalam praktek kita untuk berdoa, bisa kata tinggalkan tuh kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ya, nama sembahyang toto sehingga nama kita ya, biasa dia muto si kobi-kobi, ya, si petatan, ya, dan itu akan menghilangkan makna doa untuk kemudian kita berbicara dengan Tuhan. Doa itu adalah nafas hidup kita untuk berbicara dengan Tuhan. Kepada pemuka-pemuka, biasa kalau kita berbicara, aduh sopannya muka main, ya, ya, kita tidak pernah ya melakukan gerakan-gerakan yang tidak biasa. Ya, bagaimana dengan Tuhan? Ya, kalau kita berdoa, fokuslah di dalam doa kita, fokuskanlah hidup kita kepada Tuhan. Demikian pun juga kalau kita menyanyi, lahirkanlah doa dan nyanyian itu dari ketulusan hati kita. Jangan menjadi beban. Ya, kalau menjadi beban, ya mungkin salah kalau saya katakan lebih baik jangan berdoa, supaya doa itu tidak menjadi sia-sia. Lalu kemudian kita membaharui
memperbaiki apa yang salah dari cara kita berdoa dan memuji Tuhan. Sehingga apa? Supaya dengan itu ada efek positif. Bukan hanya kita tetapi juga bagi orang lain. Dan ini aku tahu, oh Mas Sambayang tahu nama Ningur ya. Iya kan? Kalau sudah seperti itu berarti bahwa kemuliaan Tuhan itu ya sudah hilang dari kita. Nah, padahal kita mau supaya kemuliaan Tuhan itu tetap ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya tidak berlebihan. Ya, kalau Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa dalam masa-masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali, setiap orang percaya diajarkan untuk terus-menerus menyatakan kehadiran mereka, untuk menyatakan kecirian khususnya, untuk menyatakan keutuhan dan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Untuk secara bahu-membahu sesuai dengan potensi, sesuai dengan talenta yang ada pada kita, untuk kemudian memberitakan Injil Kristus itu ya melalui kata-kata dan juga melalui sikap hidup kita. Supaya apa? Supaya orang yang ada di luar sana yang belum mendengarkan Injil pun juga ya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ini luar biasa. Ya kalau kita bisa ya dengan cara kita lalu kemudian mereka lalu kemudian merubah arah hidup mereka dari yang tidak percaya, dari yang tidak melihat kemuliaan Tuhan menjadi orang yang melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga sukacita yang Bapak Ibu alami dalam persekutuan yang benar dengan Kristus itu pun juga dapat dinikmati oleh saudara-saudara kita yang lain. Dan Alkitab kita mengatakan kalau terjadi seperti itu, maka berlaksa-laksa malaikat di surga akan bersukacita atas orang-orang yang telah mengalami kemuliaan Tuhan dan bersukacita dalam hidupnya. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita secara bersama-sama bahu-membahu ya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, baik di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, di tempat usaha kita, ya di tempat kerja kita, di sekolah, di kampus, ya di pasar. Ya ini sering ya saya katakan bahwa kalau di pasar kita juga harus tetap memuliakan Tuhan. Iya. Ketika kita belanja, kita harus tetap menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya jangan justru sebaliknya yang kita lakukan, membuat orang lain semakin jauh dari kemuliaan Tuhan. Karena ya sikap kita yang tidak toleran terhadap ya pergumulan-pergumulan orang-orang yang ada di sekitar. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal atau camkan satu hal dalam saat teduh, ya bahwa Yesus itu harus menjadi pusat perhatian kita. Ya dan bahwa kalau Kristus menjadi pusat perhatian kita, maka saya percaya bahwa baik perkataan maupun tindakan kita akan terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan kita mengalami sukacita bersama dengan orang lain. Dan seperti yang telah disampaikan melalui warta jemaat, bahwa pada hari Minggu depan ya kita akan bersama-sama akan mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Dan saat ini saya akan membacakan formulir persiapan perjamuan kudus demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus.
Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan berharap kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau tetap menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami, melalui persekutuan kami yang benar dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga dengan itu tetap melahirkan sukacita yang tak tertandingi dalam hidup kami. Bahwa kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan kemuliaan-Mu melalui apa yang Tuhan Yesus nyatakan bagi umat manusia dan dunia ini. Dan kami yakin bahwa tidak hanya sebatas hari ini, tetapi dalam sepanjang sejarah hidup kami Engkau tetap menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami, baik secara pribadi lepas pribadi maupun secara bersama-sama sebagai keluarga Allah, sebagai gereja dan jemaat Tuhan. Dan dalam kebersamaan kami dengan saudara-saudara kami yang ada di luar persekutuan dengan kami, supaya mereka pun juga pada saat yang Tuhan tentukan, mereka dapat merasakan kemuliaan itu dan sukacita yang boleh kami alami dalam persekutuan kami yang benar dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga ketika Engkau datang untuk datang kembali ke dunia ini, kehadiran-Mu tidak menjadi penghakiman bagi kami,
tidak menjadi kiamat bagi kami, tetapi menjadi kemuliaan Tuhan, karena kami hidup bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya tetap menjadi pegangan hidup kami dalam pekan ini, bahkan dalam sepanjang sejarah hidup kami. Perkenankan kami Tuhan berdoa kepada beberapa saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Putriani Santika Makna dan Gabriel Karis Kondongan. Kami yakin Tuhan menyempurnakan sukacita mereka bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan ini, sehingga sukacita itu akan mengiringi perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka. Kami bersyukur bersama Tuhan dengan anggota jemaat-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai kesuksesan lain yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Dan juga pada kesempatan ini Tuhan, perkenankan kami bersuka cita bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik, dan bersuka cita bahwa setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan tetap berikan kami kesempatan untuk menyatakan pelayanan, dan kami yakin tidak hanya sampai di sini saja, tetapi seterusnya dalam sepanjang sejarah hidup kami. Dan kami majelis gereja-Mu bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja, Tuhan kuatkan dan teguhkan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, bahkan juga ketika Tuhan mengutus kami di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami hidup berdampingan dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit yang mereka alami, seperti yang dialami oleh Ibu Noni Aris, Mama Jaiden, dan Pipit Pirade, anak dari Bapak Peter Pirade, Ibu Agatha atau Mama Cedric dalam pemulihan, Ibunda dari Bapak Jimmy Dengen, Nyonya Simon Sulo, Ibu Alfrida Palebangan, Tita anak kekasih dari Bapak Yos Tandi, Ibu Surya Ningsi, istri dari Bapak Do Wilson, Senon, putri dari Bapak Stephen Richard, Bapak Nathan Parubak dalam pemulihan, Ibu Magdalena Haryastawati Dundu, Bapak Yohanes Salempang. Dan itulah anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, yang dalam pergumulan karena sakit penyakit yang mereka alami, baik yang dirawat di rumah maupun yang ada dirawat di rumah sakit yang ada. Kami yakin bahwa mereka tidak sendirian, melainkan Tuhan Yesus tetap hadir untuk menjaga, melawat mereka, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat, ya untuk mendampingi mereka, memberikan perawatan, dan Tuhan memberkati semua, demikian juga makanan, air minum, dan obat-obatan yang dinyatakan buat mereka. Demikian juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang lain, karena keterbatasan informasi kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Kami yakin Tuhan Yesus tetap datang sebagai dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan juga bagi anak-anak-Mu yang sedang berawat jalan Tuhan, kami yakin Tuhan tetap memberkati semuanya. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang masih dialami oleh Bapak Samuel Tiku Padang atas meninggalnya tante terkasih di
Rantelemo, Toraja. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menghibur segenap keluarga. Teguhkan dan kuatkan mereka untuk menghadapi realita ini. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu yang mengalami hal yang sama atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Kami selalu yakin bahwa Roh Kudus tetap hadir untuk menguatkan dan menghibur mereka, sehingga melalui semuanya itu mereka tetap berpengharapan hanya kepadamu saja. Setiap kami yang ada dalam gedung gereja ini Tuhan menyembah Engkau. Kami yakin Tuhan Yesus tetap menjumpai kami ketika kami berada dalam berbagai macam kesulitan hidup kami. Kami selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami, melainkan Tuhan Yesus tetap menjaga kami dan menguatkan kami untuk menghadapi semuanya. Kami yakin bahwa setiap anak-anak kami, saudara-saudara kami, baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan dan juga karena pendidikan, kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati mereka. Dan kiranya melalui doa kami tetap dipersekutukan oleh Tuhan. Kami yakin bahwa anak-anak kami Tuhan tetap memberkati dalam pertumbuhan mereka. Memberkati yang masih sekolah dan yang masih kuliah. Bagi saudara-saudara kami yang menyusun skripsi, Tuhan tetap memberkati dan dapat menyelesaikan skripsi mereka dengan baik. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang juga mungkin mempersiapkan diri untuk karya tulis yang lain. Kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami dan memberkati kami segenap warga jemaat-Mu, bahkan segenap kami umat-Mu baik di Republik ini maupun di belahan bumi yang lain. Dan kami berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami dan juga bagi perdamaian dunia ini. Dan ketika kami kembali ke alamat kami masing-masing, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, Tuhan tetap memberkati kami dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan pada hari Minggu depan kami pun masih tetap diberikan kekuatan untuk kemudian kembali bersama-sama menyatakan persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu yang masih akan dilakukan, termasuk yang dilakukan di Jemaat Beringkanaya, kami yakin Tuhan pun tetap memberkati dan semua boleh berjalan dengan baik. Dan alat-alat yang digunakan dan saudara-saudara kami yang akan menyatakan pelayanan, Tuhan pun tetap memberkati dan menyatakan pelayanan itu dengan penuh sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang tetap mengajarkan kami doa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada penekanan warta dan boleh kita simak baik-baik. Yang pertama itu perbaikan redaksi di ibadah keluarga di kelompok 1 atas nama Yunus Bidang, itu lupa dicantumkan hari Jumat tanggal 6 bulan 6. Kemudian perbaikan redaksi lagi Sabtu itu harusnya tanggal 7. Dan kemudian pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Timur edisi bulan Juni akan dilaksanakan di Jemaat Satria Kasih tanggal 3 Juni, dan yang mengkoordinir adalah kelompok 3. Pakaiannya itu baju kerja orange. Kemudian yang kedua, pelaksanaan hari lanjut usia Klasis Makassar Timur akan dilaksanakan tanggal 6 Juni, dan mari kita mendukung orang tua kita yang akan mengikuti lomba yang akan dilaksanakan di Gedung Lilin UKIP. Kemudian jika Tuhan berkenan, rencana PKBGT Jemaat Biringkanaya akan melaksanakan retret yaitu tanggal 6, 7, 8 Juni. Dan kemudian karena minggu depan ada perjamuan kudus, jadi ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan bersama di tempat ini mengikuti ibadah minggu
dan mohon kepada orang tua untuk mendampingi anak-anaknya dan memberikan arahan untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada aksi parkir untuk panitia Porseni PPGT Klasis Makassar Timur. Mari kita menyambut dengan penuh sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa pada hari ini kita boleh menikmati persekutuan dan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih yang telah mendukung ibadah kita sehingga lancar, dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dilaran dan STH yang telah memberikan dan menguatkan firman-Nya pada saat ini, sehingga biarlah kita pulang dengan penuh sukacita juga dan terus memancarkan kasih Kristus sehingga sukacita itu terpancar dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Amin. Kita mengangkat pujian, naikkan doa tak enggan. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Maharaja Dialah, tak terbatas kuasanya, minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanku. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan pujilah Tuhan dalam seluruh hidupmu, serta berdoalah senantiasa, dan dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Matius 5 ayat 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena itulah yang diinginkan Allah bagi saya dan kita semuanya. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Jika tanpa kasih cinta, hampa